Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kembali Allah kembalikan ruh kita sehingga kita sama-sama kembali bisa beraktivitas di siang ini, di pagi dan siang nanti insyaallah. Semoga sepanjang ruh kita masih Allah kembalikan pada kita, maka setiap amal-amal soleh yang Nabi contohkan mudah-mudahan kita laksanakan dan kita tiru bagaimana Rasulullah melaksanakannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kemudian nikmat yang Allah berikan itu masih belum ada yang terkurangi, kecuali sebagian-sebagian yang barangkali karena lalainya kita di masa-masa sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam kita haturkan pula pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di antara nikmat yang besar itu setelah keimanan kita, yang utamanya adalah kemudian yang menghadirkan hidayah, yang mengantarkan hidayah, yang menjadikan kita tahu bahwasanya kita ini adalah hamba Allah, adalah Rasulullah SAW yang menghantarkan itu, yang kita dapati pengetahuannya dari lisan-lisan beliau, yang kita dapati hari ini dari hadis-hadis yang tersampaikan dari para ulama. Jamaah hadirin rahimakumullah, yang hadir insyaallah hari ini adalah orang-orang muda di masa sebelumnya, walaupun sebagian juga hari ini masih sangatlah muda. Jamaah rahimakumullah, karena kesempatan kita di pagi ini mungkin maksimal di jam 6 karena suruhnya 5.49. Semoga kajian singkat ini ada makna dan bisa kita jadikan renungan untuk perjalanan kita minimal setelah kajian ini dan berlanjut sampai kajian berikutnya. Jamaah hadirin rahimakumullah, di antara kita duduk ada yang berbeda dari sebelumnya yang saya tahu. Biasanya imam kita itu tidak pernah di pojok sana, Pak. Sekarang pindah posisi, biasanya agak di belakang sana. Itu yang saya hafal. Kemudian ada juga yang bergeser di antara tempat-tempat duduk ini. Alhamdulillah sekian waktu Allah takdirkan kita untuk jeda sejenak, masih ada di antara yang saya ingat posisi duduknya. Kemudian meja ini terlalu maju untuk hari ini dari sebelumnya. Inilah di antara perbedaan yang masih sempat saya ingat. Karena biasanya di tiang sebelah kanan mestinya ada orangnya, tapi hari ini beliau tidak hadir. Semoga disehatkan selalu, dan kita semua mudah-mudahan juga senantiasa dalam kondisi sehat, dan setiap amal-amal kita sebagaimana kalimat Allah, ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita lakukan, khususnya yang terbaik, dicatatkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah, kita pelajari apa kira-kira prioritas amal yang cocok untuk masing-masing kita. Kalau yang masih muda barangkali secara fisik banyak yang cocok, banyak yang bisa dilakukan. Tapi bagi orang-orang yang hari ini mungkin usianya sudah di atas 50, 70 atau bahkan mungkin ada yang sudah mencapai angka 80, kira-kira amal apa yang mesti kita prioritaskan? Jamaah rahimakumullah,
Fisik kita adalah fisik yang terbatas kemampuannya untuk senantiasa berada dalam ketaatan sepenuhnya. Ada waktunya kita mendapati tubuh kita tidak sedang prima. Mulai dari lutut yang kadang susah diajak sujud dan ruku, atau ruku dan sujud. Kadang pinggang juga susah. Ada masanya nanti kita mendapati itu. Syukur-syukur kalau kita yang rajin menjaga kesehatan tidak mendapati itu, kecuali sebagaimana takdir Allah memang batas kehidupan kita sudah sebatas itu. Jamaah rahimakumullah. Satu hadis Nabi yang singkat kita pelajari di pagi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maradal 'abdu", kalau seorang hamba itu ditimpa satu musibah sakit dalam dirinya, atau safar, atau dia dalam posisi sedang safar, maka kemudian kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka Allah berikan pahala, mencatatkan pahalanya, diperintahkan kepada malaikat untuk mencatat pahalanya sebagaimana dia mukim di rumahnya dan mukim di tempatnya, tetap melaksanakan ibadah. Kita pelajari yang pertama, kalau mungkin safar itu sudah mudah untuk kita tahu. Dari kalimat yang awal, kalau seorang itu sakit kata Nabi, maka dia dicatatkan amal-amal yang sebelum sakitnya yang dia kerjakan semuanya dia dapat. Kalau dia safar, karena dalam safar ini ada sunnah-sunnah yang mesti juga kita lakukan sebagai bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Yang biasa mungkin banyak ibadah yang dilakukan, begitu safar banyak yang tinggal. Salah satu yang dianjurkan kemudian dicontohkan Nabi, kalau safar itu tidak melaksanakan sholat-sholat rawatib kecuali sholat fajar. Nah ini diantara bagian, walaupun kita punya kesempatan melakukan itu, tapi ada sunnahnya, maka sunnah itu yang kita ambil. Jamaah rahimakumullah, dalam beramal kita kadang mendapati juga rintang dan halangannya. Salah satu penyebabnya sebagai kalimat tadi, kita kadang ada sakitnya. Orang yang terbiasa melakukan satu amalan yang sangat rajin dia lakukan dan rutin dia lakukan, maka di saat dia tidak mampu melakukan itu, Allah perintahkan malaikatnya mencatat, catat buat dia, kasihan dia. Sebenarnya itu mau melakukan itu, tapi terhalang karena penyakit yang Allah hadirkan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, untuk mengomentari hadis ini, diantaranya para ulama itu menyampaikan, salah satunya dari Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan tentang hadis ini, huwa fi haqqin ma kana ya'malu ta'atan. Hadis ini, hadis di atas tadi berlaku untuk orang yang ingin melakukan sebuah ketaatan, kemudian famana minha, ada yang menghalanginya, wa kanat niyatan, sementara dia sudah berniat. Yang biasa sholat malam, ternyata Allah hadirkan sakit hari itu dan susah untuk kemudian bangkit. Bahkan mungkin di kondisi itu berat melakukan semua, jangankan yang sunnah, yang wajib pun berat dilakukan. Hanya kadang karena ini kewajiban, maka tetap harus dilaksanakan. Dengan sunnahnya yang biasa dilakukan di waktu sehat, tak mampu dilakukan kembali. Yang biasa seperti itu kata Nabi, itulah yang dicatatkan malaikat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang itu, kata Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, orang itu mampu melakukan sebelumnya sebelum ada penghalang. Laulal mani'a ayyadum 'alaiha. Seandainya enggak ada penghalang, dia pasti lakukan itu. Tapi karena ada penghalangnya, maka kemudian dia tidak mampu melaksanakan. Demikian pula dari Abdullah bin Amr bin As mengatakan tentang hadis ini, al-'abdu idza kana ala tariqatin hasanatin fil ibadah. Seorang hamba jika ia berada pada jalan yang baik dalam ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, summa marada, kemudian Allah berikan satu cobaan berupa sakit, qila lil malak, Allah katakan kepada malaikatnya,
Al-Malikul Wakil yang senantiasa mencatat untuk itu, uktub lahu, tulis baginya amal-amal yang pernah dilakukan yang kemudian karena sakit dia tidak mau melakukannya. Seperti apa? Mislu alaihi idza kana ta'atan hatta intalaqa aw tuba ilayya. Tulis sebagaimana dia dulu sebelum ada penghalangnya, sebelum aku mengikatnya dengan halangan itu, tulis semuanya atau sampai aku mewafatkannya. Kalau sudah wafat berarti nggak didapat Pak yang sebelum-sebelumnya itu, tinggal nanti panennya berupa pahala secara langsung. Ini pahalanya dicatat sepanjang dia pernah melakukan. Yang penting rajin. Ada satu kisah dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk kita sekalian kita pelajari. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang rutin dilakukan itu adalah menjadi perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal dari sejarah sahabat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah, yang paling masyhur terkait dengan beliau ketika sendalnya sedang mulai terdengar di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Bukankah Bilal itu ahlul Badar, yang semua orang-orang Badar itu dijamin oleh Allah untuk mendapatkan surganya. Kemudian Bilal ini termasuk diantaranya as-sabiqunal awwalun. Tapi bukan karena itu kemudian sandalnya terdengar duluan di surga. Maka kemudian Nabi sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang yang dekat dengan sahabatnya, sampai sebegitu detailnya. Setiap sahabatnya ditahu bagaimana setiap langkah kakinya, mungkin gerak badannya, sampai kalau Nabi tahu ini suara sandalnya Bilal. Coba Pak, kalau di sini ada ketua takmir, tahu tidak salah satu di antara pejalan kaki yang datang ini mana yang sandalnya bunyinya begini? Mungkin bendahara masjid kalau jalannya sandalnya seperti ini bunyinya. Kalau Nabi tahu, oh itu suara sandalnya Bilal. Coba suara sandal jalan aja kebaca oleh Nabi. Jamaah rahimakumullah. Ternyata ketika Nabi bertanya pada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, dalam agama ini apa yang kamu lakukan sehingga menyebabkan ada tanda dari Allah khusus buat kamu, yaitu suara dan bunyi sendalmu itu sudah terdengar di surga. Ya Rasulullah, tidak ada yang aku lakukan, kata Bilal, kecuali setiap aku beratas, aku selalu langsung berwudu dan aku sertakan sholat 2 rakaat sesudah berwudu. Dan itu rutin Bilal lakukan. Bilal tidak dimarahi oleh Nabi SAW terkait ini. Kamu kok ngada-ngada, aku nggak contohkan bid'ah, kamu bilang enggak Pak. Itulah yang dikatakan hadis itu ada yang didiamkan oleh Nabi dari perbuatan para sahabat yang Nabi tidak melarangnya, maka kita juga bisa melakukan hal itu. Hadis itu adalah bagian dari ungkapan Nabi yang disampaikan oleh lisan beliau, perbuatan Nabi, sikap beliau juga adalah bagian dari hadis itu. Jamaah rahimakumullah. Ini mencontohkan bahwasanya sesuatu yang rutin itu menjadi sebab kita mungkin dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Bilal seandainya pun tidak merajinkan yang seperti tadi, wudhunya dengan sholat sesudah wudhu itu sudah termasuk orang-orang ahli jannah. Tapi ini jadi teladan, pelajaran buat kita. Satu hal yang rutin dilakukan, tidak putus. Jangankan pahalanya, sampai tempatnya sudah jelas. Tinggal kita mau pilih amal yang mana. Usia kita hari ini mungkin sudah di atas 40 tahun. Yang itu artinya sebentar lagi fisik kita akan mengalami banyak keterbatasan. Mumpung masih ada kesempatan itu, mari kita ambil salah satunya atau mungkin lebih dari itu untuk kita biasakan. Sehingga nanti kita akan pelajari bagaimana kemudian Allah menyambung ayat dengan ayat-ayatnya. Di surah At-Tin Allah menyampaikan setelah mengingatkan sebelum ayat itu bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa. Nanti semua orang yang kemudian tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan tempat asfala safilin, tempat yang terburuk dalam kehidupan akhirat.
ke dalam akhirat, dalam dunianya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, yang dengan keimanannya itu dia beramal salih, tidak hanya sekedar mengaku beriman pada Allah kemudian amal salihnya tidak ada. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu. Di surah Al-Insyiqaq di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-25 itu Allah sampaikan juga setelah sebelumnya tentang azab bagi orang-orang yang tidak beriman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Ibnu Abbas, Pak, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ad-Dahhak, beliau ini adalah ulamanya para tabi'in, ulama tabi'in dahulu, menyampaikan pada kita bagaimana pandangan Ibnu Abbas terkait dengan ini. Kata beliau, kalaulah kemudian ayat ini disebutkan, orang yang pahalanya tidak akan pernah terputus, itu diantaranya dalam masa kehidupan dunia. Bagaimana kata beliau? Idza kana al-'abdu fi syababihi katsirus shalah. Kalau seseorang itu di masa mudanya salatnya banyak. Salat itu kan banyak, Pak. Mulai dari salat duha, syuruk, duha, kemudian nanti mungkin ditambah sebelum duhur, sesudah duhur, kemudian sebelum asar, sampai semuanya kita laksanakan, ada salat malam dan lain sebagainya. Salat itu semuanya dikerjakan dan rutin mengerjakan itu. Katsirus shalah, kemudian katsirus shiyam, katsirus shadaqah. Kata Ibnu Abbas, orang yang masa mudanya banyak salatnya, banyak puasanya, banyak juga sedekahnya, lalu kemudian summa du'ifa, kemudian Allah jadikan dirinya itu lemah karena sudah masa tuanya, sehingga tak sanggup lagi berpuasa sebagaimana masa mudanya, tak sanggup lagi banyak sujudnya. Sujud yang banyak itu maksudnya bisa jadi panjang, rukuknya juga panjang, mungkin berdirinya panjang. Kalau sekarang kita sholat mungkin 5 menit sudah selesai, ketika di masa muda orang itu melaksanakan sujud dan rukuknya itu lebih dari 5 menit, mungkin berdiri saja di rakaat pertama 10 menit, rakaat kedua 10 menit, sementara rukuknya disesuaikan. Inilah diantara dimaksud dengan katsirus shalah, baik banyak rakaatnya atau banyak bacaannya dalam sholatnya. Katsirus syiyam, puasanya banyak, puasa sunnah dilaksanakan, ada Senin Kamis, ada puasa Daud, ada kemudian puasa Ayyamil Bid, itu dilaksanakan semuanya. Lalu kemudian di masa tua, kata beliau ini, summa du'ifa, ada masanya fisiknya tidak mampu melakukan itu. Kemudian summa du'ifa amma kanu ya'malu fi sababihi, dan dia tidak sanggup lagi melakukan sebagaimana dulu di masa mudanya. Ajrallahu azza wa jalla, Allah memberikan pahala kepada mereka maka ya'malu fi sababihi, sebagaimana dulu di masa muda melaksanakan setiap amal itu. Kita yang hari ini sudah tidak lagi muda, Pak. Kalau dulu biasa melakukan itu, beruntung, Pak. Sampai nanti di masa mungkin kita terlentang, sakit kita, hanya yang wajib saja kita bisa mampu lakukan, Allah tetap catatkan untuk malaikatnya, catat malaikat amal buat dia seperti masa mudanya dulu. Yang masalah kalau di masa muda dulu kita, masya Allah, ke masjid itu luar biasa jauhnya. Seorang teman mengatakan, Ustadz, ketika saya pelatihan kemarin di Banjar, kita tinggal di samping masjid, asramanya itu dekat dengan masjid, sebagaimana kita tinggal di embarkasi, itu kan bisa dipakai asrama semua, dan yang terdekat itu ada, dan kita tinggal di tempat yang terdekat dengan masjid. Apa yang terjadi, Pak? Tetap saja kita masuk. Yang begini, Pak, jangankan sholat sunnah, yang wajib saja masuk. Kalau beliau seperti begini terus, saya bilang, kalau begini kalian terus, kira-kira apa tabungan di masa tua nanti? Apakah mungkin malaikat mencatatkan yang buruk itu terus? Harus dirubah. Mungkin Pak, kita hari ini sudah tidak muda, tapi masih punya banyak kesempatan. Hari ini minimal kita punya, dawamkan. Ingat ya Allah, saya ingin mulai hari ini istiqomah di satu amalan ini, agar kemudian nanti Engkau perintahkan malaikatmu mencatat itu buat saya ketika saya sedang tidak mampu melakukannya.
Niatkan baik-baik. Semoga dengan itu mungkin di antara amal-amal yang ringan-ringan itu kita lakukan. Kita tidak mampu lagi puasa Daud, enggak usah Pak, usah dipaksa. Yang mudah jangan sampai tidak memaksa diri. Mungkin kita tidak sanggup lagi puasa-puasa yang berat karena mungkin fisik kita. Maka semoga tahun-tahun sebelumnya kita pernah melakukan. Ingat, ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak pernah terputus itu adalah milik kita. Selama sebelumnya kita pernah melakukan hal itu. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kemudian di ujung kalimat-kalimat ini Ibnu Abbas menjelaskan lebih lanjut, kata beliau, wa humul ladzi adrakahumul kibar la yu'akhiduna bima amaluhu fi kibarihim. Kata Ibnu Abbas, ayat yang tadi berkaitan dengan ketika seseorang mencapai masa tua dan tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia meninggalkan dari melakukan hal itu. Jadi andaikan kita di posisi terburuknya, Pak. Ini bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana proses kelahiran kita sampai masa lemahnya kita, lemah ingatan, bahkan sampai kita kembali bersama di sini. Apa yang saya ingin sampaikan sebenarnya adalah di antaranya, kalau ternyata saya tidak punya kesempatan lagi ke sini, Pak, itu pengen pesankan, tolong setiap selesai begini saya dimaafkan kalau ada yang kurang. Kayak kemarin, ya Allah belum sempat minta maaf secara penuh. Kalau ternyata saya nggak sempat lagi ke sini, lalu lewat mana kira-kira saya minta maaf? Karena begitu saya, ya Allah ini ujian kayaknya. Kok lama ya tidak kerja bersalah? Sampai ada Pak satu masjid itu mengambil satu kriteria dari Ustadz Didin itu. Ustadz Didin karena sudah lama tidak kelihatan YouTube barunya di Namira, maka beliau tuh kemudian, Ustadz selama Ustadz belum ada YouTube-nya di Namira, kami belum panggil Ustadz ke sini. Kenapa Pak itu jadi ukurannya? Enggak tahu, takdirnya maunya begitu. Karena hari ini cukup lama bersamaan dengan di sini kurang lebih, saya belum ada lagi, ada. Setelah di sini agak stuck agak lama, beberapa waktu yang lalu Namira masih ada. Cuman agak panjang. Padahal sebabnya bukan karena Namira nggak make, tapi kadang jadwal kita bersamaan. Yang kadang ketika masjid-masjid di luar Namira itu lebih awal kita ada di situ, maka saya dahulukan yang lebih ini, lebih awal ini. Walaupun Namira mungkin bisa dilihat dari videonya, tapi ada yang tidak video itu sudah lebih lama kita bersama-sama dengan mereka. Jadi kadang jadwal di Namira itu kita, maaf Pak, saya nggak bisa karena jadwalnya sudah ada di masjid yang lain. Satu masjid ini ngukurnya kalau tadi masih ada YouTube barunya di Namira, maka kita ajak lagi ke sini. Terserah, itu nggak masalah. Itu artinya takdir saya. Tapi yang penting tolong maafkan kalau selesai kita berjumpa. Jangan sampai saya lupa minta maaf kalian tidak memaafkan. Sama dengan hari ini Pak, saya ke sini bersyukur. Ini kesempatan minta maaf. Barangkali pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang kurang tepat, ada penyampaian yang kurang sempurna, tolong yang lalu dimaafkan. Bagi yang tidak hadir dan disampaikan bisa diminta maaf. Ini bukan berarti kemudian jangan-jangan tanda-tanda tadi mau pulang duluan. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Yang saya khawatirkan kalau jamaah kita ini ada yang duluan dan saya boleh minta maaf, itu aja Pak. Jamaah rahimahullah. Semoga yang keempat ini mari husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Minta 5 menit lagi Pak ya. Enggak apa-apa, sabar dulu. Atau minimal terakhir ini selesai. Yang keempat, pertama tadi Pak diulang, yang kita bisa memprioritaskan amal kita adalah amal-amal yang mudah ringan yang kita kemudian bisa istiqomah dengan itu. Kemudian yang kedua yang kita laksanakan untuk usia kita hari ini, perbanyaklah kemudian memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, husnudzan pada Allah. Apapun yang sedang kita terima hari ini adalah hal baik yang Allah inginkan buat kita. Baik berupa nikmatnya untuk kita bersyukur atau mungkin berupa yang kurang nikmat menurut kita untuk kita bersabar. Yang keempat ini prioritas yang kita bisa lakukan di usia-usia yang sudah mulai agak-agak tua, mungkin yang masih merasa lebih muda, adalah fokus pada perbaikan diri.
fokus dengan Pak, koreksilah diri kita masing-masing. Usahakan bergeser dari sengketa-sengketa dengan tetangga. Usahakan sengketa hati dengan anak-anak. Udahlah, disudahi. Jangan untuk selamanya pengen jadi raja di rumah itu. Tapi bukan berarti kemudian yang muda merasa saya sekarang ketuanya di rumah ini, Bapak sudah mulai mengalah, enggak juga. Ada saatnya kita sebagai orang tua mungkin memberikan toleransi yang sewajarnya, yang kemudian tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap tetangga yang biasanya mungkin sering ada masalah, kita mengalah. Hindari sengketa-sengketa itu sampai kita kembali pada Allah dengan posisi 0. Kalau perlu adalah namanya dengan 0 sengketa atau 0 kedzaliman dengan orang lain. 0 kedzaliman ini Pak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi di kondisi yang sakit hari itu berusaha datang ke masjid. Nabi tidak ingin kemudian ada di antara sahabatnya yang mungkin masih punya rasa di hatinya dengan Nabi posisi negatif. Sehingga di posisi sakit Nabi ke masjid menyampaikan, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Adanya ajung tangan, saya ya Rasulullah. Ukasha itu langsung angkat tangan. Semua para sahabat melihat Ukasha. Berani betul Ukasha ini. Kapan jadi dekat dengan Nabi? Kapan Nabi mendoliminya? Ternyata pernah. Walaupun tidak sengaja. Suatu ketika Nabi berada di atas untanya, kemudian memecut unta itu ke belakang dan tidak melihat di belakang itu ternyata ada orang. Dan pecutnya itu dalam cerita, dalam kisah ini disampaikan, dalam riwayat disampaikan, pecut itu pertama kali kenanya pada badannya Ukasha. Dan itu yang diingat oleh Ukasha. Ternyata ketika ditanya oleh Nabi, Nabi betul-betul ingin pulang kepada Allah, 0 kedzaliman. Tidak ada yang tersakiti oleh Nabi sampai beliau kembali kepada Allah. Dan ternyata langkah Nabi ini benar yang dilakukan. Ukasha maju kemudian. Mulai dari Umar, Abu Bakar, Umar sampai Ali, bahkan Hasan dan Husain rahimahullah. Semuanya, wahai paman, daripada engkau memukul balik kakek kami, kata Hasan dan Husain, kamu masih muda, kasihkan kamu saja. Dan beliau pun masih bersih sakit. Semuanya kata Ukasha lewat semuanya. Ketika cambuk itu singkatnya, cambuk sudah ada di tangan Ukasha. Ukasha bukan mau membalasnya, tapi minimal ini adalah ungkapan yang bisa mendekatkan beliau dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, dulu ketika engkau memukulku, aku tidak pakai baju. Nabi pun diminta buka baju. Inilah cerdiknya Ukasha, karena betul-betul tidak pernah menempelkan badannya dengan Nabi sepanjang hidupnya. Kata beliau, jangankan di akhirat, hidup saya ya Rasulullah belum pernah tempel tubuh saya dengan engkau. Begitu kemudian punya kesempatan, Ukasha maju, cambuk itu dibawa seakan-akan ingin membalas betul. Kemudian ternyata ketika sudah mulai dekat, cambuknya dibuang dan Ukasha merangkul Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, kapan lagi kesempatannya untuk mendekatkan tubuhku padamu? Sepanjang kehidupanku aku bermimpi punya itu di sirah yang lain. Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau tidak ada kesempatan ini, aku nggak punya kesempatan. Karena ini adalah tubuh yang mulia yang tak akan pernah mendapatkan sulitnya masa akhirat. Itulah yang dimau Ukasha. Dan kata Nabi, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Dan ternyata Ukasha dalam kisahnya termasuk orang yang kemudian masuk barisan Ahlul Jannah. Salah satu penyebabnya karena telah menempelkan tubuhnya dengan Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah. Jadi mari kita sebisa mungkin setiap harinya tidak ada orang yang kita tolimi, baik dengan kata-kata kita. Ini tidak hanya untuk yang kita sudah berusia, siapapun di antara kita, sebisa mungkin jauhkan orang lain merasa tidak enak dengan kita. Itulah yang jadi motivasi pertama buat saya kesini untuk hari ini. Jangan-jangan setelah ini bisa jadi nggak ada lagi kesempatan, karena takdir ini semua Allah yang atur. Cukuplah Din, kamu ke situ di pagi itu, karena sebentar lagi barangkali kamu akan pulang ke sini. Saya khawatir itu Pak, dan ini saya syukuri betul hari ini kita dipertemukan. Kalau ternyata nanti ada usia berikutnya masih ada, yaitu lebih lagi kita meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah rahimahullah, ini barangkali sedikit bisa kita pelajari hari ini dari satu hadis Nabi bahwasanya kalau seorang itu sakit maka Allah catatkan amalnya. Maka dari itu mumpung kita masih sehat, jangan sampai masa sakit itu datang sementara kita tidak punya tabungan yang boleh dicatat oleh malaikat. Mohon maaf sekiranya agak panjang, yang harusnya suruh kita di 49 tadi sebelum jam 5. Ini sudah mau sebelum jam 6 maksud saya, ini sudah jam 6 kurang 3 menit. Apa dilanjutkan dengan bertanya atau gimana Pak? Barangkali ada yang disambahkan atau ada yang diluruskan, monggo disilakan. Tapi sekiranya pun tidak ada, kerupuk di samping sudah siap, biar di sana nanti tanya jawabnya berlanjut. Cukup Pak. Jadi sekalian jamaah Allah, sekali lagi mohon maaf sekiranya di waktu-waktu yang lalu mungkin kalimat-kalimat kita kurang sempurna, kata-kata kita kurang bijak. Jadi dengan siapapun kita bertemu, baik tetangga kita atau saudara kita atau mungkin sesama jamaah, sekiranya ada kita lihat kok dia melangkahi mendahului saya, sementara harusnya saf depan yang bagian itu adalah bagian saya, ternyata diisi oleh dia, nggak usah dimasalahkan. Ya kan Ustaz, kita pengen contoh para sahabat berlomba dapat saf depan. Iya, berlomba tanpa harus memikirkan orang lain. Mudah-mudahan semua semangat untuk mendapatkan saf depan tanpa harus melukai perasaan saudaranya yang lain. Yang penting saf depan tetap terisi, karena itu diantara yang Nabi sukai dan Nabi cintai. Semoga dengan itu kita menjadikan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf atas segala hilaf dan kurangnya. Semoga kita senantiasa sehat dan dipertemukan kembali dalam pertemuan-pertemuan yang baik dimanapun posisinya, baik di sini atau tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi